Sementara itu pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 RI di lapangan Merpati, Lampung Selatan. Seorang bocah SD nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat, petugas gabungan PPSU dan UPK Badan Air membersihkan sampah berserakan. Sampah berserakan usai Pesta Rakyat Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas gabungan penanganan prasarana dan sarana umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, minibus yang dikemudikan seorang lansia terjun ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Tangerang Selatan, Banten. Sang lansia pun menderita luka lebam pada bagian wajah akibat kerasnya benturan. Sebuah minibus jatuh ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang dikemudikan seorang lansia ini awalnya melaju dari arah Bintaro menuju Serpong. Di lokasi, tiba-tiba pengemudi hilang kendali dan menabrak minibus lainnya di depannya hingga akhirnya jatuh ke dasar turap. Akibat kejadian, pengemudi luka lebam di wajahnya. Minibus yang terjun ke dasar turap akhirnya berhasil dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di lokasi. Selama proses evakuasi, kemacetan sempat terjadi dari arah Parigi menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 orang. Tidak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi.
Kebakaran hebat yang terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Petugas Satpol PP Kabupaten Blora dan BPBD memitigasi aliran minyak mentah yang masih keluar dari sumur yang terbakar. Meski petugas telah menghabiskan 5 galon foam khusus memadamkan api, kobaran masih terus membesar. Selain foam, petugas juga menurunkan alat berat menguruk titik api dengan tanah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pemadaman api semakin sulit dilakukan karena angin kencang membuat api menyambar ke berbagai arah. Alat berat yang digunakan pun terpaksa ditarik kembali karena tidak mampu menahan panas dan risiko sambaran api. Sampai detik ini sudah habis 5 foam. Untuk sementara karena sudah habis, nunggu pasokan foam lagi dari PT SDM Gas. Untuk eskavator sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan penggurukan di titik api sumur. Untuk itu ini untuk beratnya untuk sementara kita tarik mundur karena api dari kemarin masih volume tingkat kebakarannya masih tetap seperti kemarin, belum ada perubahan. Kebakaran sumur rakyat yang terjadi di Blora, Jawa Tengah pada Minggu siang disebabkan gas beracun yang memicu semburan api besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melaporkan sedikitnya 3 warga meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami. Sementara korban luka bakar seorang ibu dan anak masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 unit bangunan terbakar hebat di kawasan Jalan Cilentoh, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin yang cukup kencang membuat bangunan yang ada di seberang sungai juga ikut terbakar. Delapan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentoh, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Peristiwa ini berawal saat ledakan terjadi dari dapur salah satu rumah. Diduga ledakan itu berasal dari tabung gas yang tengah dipakai memasak. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Ngeremet ke gudang rongsokan. Bangunan apa itu, Pak? Rongsokan. Rongsokan. Ya, rongsokan. Diduga dari bangunan rongsokan. Ya. Ada berapa bangunan, Pak, yang kebakar, Pak? Ini mah kurang lebih 8, soalnya mepet warung-warung bersekat-sekat gitu. 8 bangunan juga. Tadi bangunan seberang sungai juga ikut kena itu. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.